Hai, ketemu lagi dengan saya Abe. Hai, dan saya Diki. Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Baik, teman-teman semua mungkin kalau pernah ke optik atau ke dokter mata pasti akan ditemukan keluhan-keluhan penyakit mata Pak Diki ya. Jadi kita akan bersama-sama kita akan diskusi apa sih yang dimaksud dengan kelainan mata itu Pak Diki ya. Nah, salah satu kelainan mata adalah kelainan refraksi. Nah, apa sih Pak Diki yang termasuk kelainan refraksi ini? Kelainan refraksi ya? Iya. Jadi kelainan refraksi itu mungkin ini harus dibedakan dulu Pak Abe antara kelainan dengan penyakit. Ya, kalau tadi Pak Abe bilang ke dokter mata suka ketemu kelainan, salah satunya yang paling umum adalah kelainan refraksi. Ya. Secara definisi kelainan refraksi adalah kelainan daya bias. Jadi refraksi itu adalah daya bias. Ya, daya bias apa? Daya bias mata kita. Jadi daya bias mata yang menyimpang dari ukuran normalnya sebuah mata. Makanya disebut dengan kelainan refraksi. Nah, jenisnya apa aja? Kelainan refraksi itu jenisnya ya ada miopia atau rabun jauh, astigmat atau yang lazim dikenal dengan istilah silinder gitu ya, hiperopia, rabun dekat, dan juga presbiopia. Jadi yang kita kenal dengan istilah mata tua. Nah, kelainan refraksi ini berbeda dengan penyakit mata karena namanya aja kelainan, itu bukanlah suatu penyakit. Jadi organ matanya sehat, cuma daya biasnya aja mengalami penyimpangan atau anomali. Sedangkan kalau penyakit ya memang organnya itu memang tidak sehat atau bermasalah. Cukup jelas ya, jadi teman-teman semua kelainan refraksi bukan penyakit mata, Pak Diki jelas. Nah, Pak Diki itu jelasin tentang miopia, ada hiperopia, ada mungkin astigmat tadi Pak Diki ya. Penyebabnya apa sih Pak Diki kalau tiga hal itu? Masing-masing kelainan refraksi tersebut tentunya memiliki penyebab yang berbeda-beda. Kita mulai dari miopia dulu Pak Abi ya. Miopia itu disebut juga dengan rabun jauh. Ya, keluhannya seperti hal namanya rabun atau buram saat melihat jarak jauh. Penyebabnya adalah bola matanya yang lebih besar daripada ukuran normal Pak Abe. Normalnya ukuran panjang mata kita tuh kurang lebih 23,5 mm. Nah, kalau seseorang memiliki sumbu bola mata atau panjang mata yang lebih dari ukuran tersebut, maka dia tergolong seorang miopia alias rabun jauh. Kenapa demikian? Karena sinar yang masuk dari luar mata akan dibiaskan jatuh di depan retina mata kita. Itulah sebabnya dia mengalami rabun saat melihat jarak jauh. Yang kedua, penyebab dari miopia adalah sumbu matanya normal, panjang matanya normal, tapi daya biasnya yang lebih tinggi daripada standarnya. Nah, sehingga sinar yang masuk juga dibiaskan jatuh di depan retina. Nah, itu kalau penyebab dari segi teknis untuk miopia ya. Tapi penyebab lain misalnya secara genetik, ini perannya sangat besar nih Pak Abe. Misalnya salah satu orang tua atau kedua orang tuanya miopia, keturunannya anaknya juga beresiko tinggi untuk terjadi miopia gitu. Nah, lalu yang kedua adalah penyebab dari astigmat. Nah, tadi ada kelainan refraksi yang disebut dengan astigmat atau kita lazim dengan istilah mata silinder. Kenapa disebut silinder ya? Karena jenis lensa koreksinya adalah lensa silinder. Penyebabnya adalah dari kelengkungan kornea mata kita yang tidak sama lengkungnya. Contoh kalau misalnya kita ambil kelereng Pak Abe atau bola soccer itu kan kelengkungannya bulat sama semua Pak Abe ya. Tapi kalau kayak telur kan lengkungnya beda. Ada yang lebih flat, ada yang lebih datar. Nah, seseorang yang memiliki kelainan astigmatisme itu memiliki bentuk kornea yang seperti telur Pak Abe. Jadi ada yang lebih flat, ada yang lebih melengkung, ada yang lebih datar. Sehingga sinar yang masuk itu tidak dibiaskan pada satu tempat. Ya, jadi terjadi dibiaskan pada dua tempat sehingga penglihatannya jadi berbayang. Jadi salah satu keluhan orang penderita astigmatisme ini adalah melihatnya berbayang, susah menentukan garis gitu ya, double persepsinya, lalu cenderung lebih silau daripada biasanya gitu. Nah, atau penyebab lain juga bisa astigmat yang disebabkan karena lensa mata yang ada di dalamnya juga posisinya juga tidak sempurna atau lengkungnya juga tidak sama lengkungnya. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya astigmat. Nah, astigmat tadi bisa terjadi secara genetik atau secara sejak lahir, atau bisa juga acquired, artinya waktu lahir dia normal, dia begitu perjalanan hidup menjelang dewasa, anak-anak ke dewasa didapat satu kondisi di mana terjadi astigmat tadi. Ya bisa juga karena scratch pada retina, pada kornea mata,
atau pernah terkena benturan atau tertekan atau misalnya kena kecelakaan pada area seputar mata bisa menyebabkan terjadinya astigmatisme tadi. Lalu yang ketiga ada hipermetropia atau hiperopia atau juga disebut dengan rabun dekat. Nah ini kebalikan dari miopia Pak Abe. Kalau miopia kan lensa koreksinya minus, makanya disebut dengan mata minus gitu ya. Nah kalau hiperopia ini koreksinya plus, makanya disebut dengan mata plus kadang-kadang. Nah dia kebalikan dengan miopia. Penyebabnya adalah sumbu bola mata atau panjang mata yang lebih pendek daripada standarnya, kurang dari 23,5 misalnya ya, sehingga sinar yang masuk ke dalam itu jatuhnya dibiaskan di belakang retina. Nah itulah sebabnya penderita hiperopia ini mengalami kesulitan kalau misalnya dia melihat jarak dekat. Kalau usianya masih usia muda, di bawah 40 tahun, mungkin dia masih bisa melihat dekat dengan baik karena cadangan akomodasinya masih banyak. Tapi kalau udah masuki usia presbiopia, biasanya dia lebih sulit melihat jarak dekat. Atau misalnya kalau derajatnya tinggi, keluhannya adalah baca dekat bisa, cuma kalau terlalu lama cepet capek. Nah itu adalah ciri orang hiperopia tadi Pak Abi. Nah yang terakhir, yang keempat adalah presbiopia. Presbiopia ini dialami oleh mereka yang usianya umumnya di atas 40 tahun, dimana keluhannya adalah untuk jarak dekat dia mengalami kesulitan. Ciri-cirinya adalah kalau lihat dekat lebih jelas kalau dijauhkan. Seiring bertambahnya usia, presbiopia ini akan bertambah juga nilai plusnya karena kita akan semakin lemah otot-otot bola mata kita yang bertanggung jawab untuk berakomodasi. Nah jadi presbiopia ini memang hanya salah satu tanda dari proses penuaan Pak Abi. Sedangkan yang tiga tadi, miopia, astigmatisme, dan juga hiperopia itu tidak lihat umur. Bisa terjadi pada anak-anak, usia dewasa maupun usia tua, dan pada siapa saja. Ya, sedangkan kalau presbiopia identik memang dengan usia. Oke, jadi Pak Diki kalau kelainan refraksi itu yang Pak Diki sampaikan karena jatuhnya nggak di retina Pak Diki ya, jadinya burem. Satu lagi astigma tadi di 2 titik sehingga berbahaya. Nah, kira-kira kalau tadi selain presbiopia Pak Diki, ini bisa bertambah parah nggak ya kondisi tadi miopia, astigmat, dan hiperopia nih Pak Diki? Biasanya pertumbuhan mata yang paling signifikan terjadi pada usia anak-anak Pak Abi, di mana kita masih masa pubertas sehingga organ tubuh kita termasuk mata juga masih dalam proses development gitu ya, berkembang. Nah untuk miopia sendiri memang seringkali itu mengalami peningkatan, terutama pada masa anak-anak. Mau pakai kacamata nggak pakai apalagi gitu ya, tetap akan minusnya akan tetap nambah terus gitu karena tadi matanya masih berkembang ya. Nah hiperopia pada anak-anak justru kebalikan Pak Abe. Biasanya anak kita memang terlahir nih umumnya ya, normalnya terlahir itu dalam kondisi hiperopia. Kenapa? Karena mata kita masih pendek, masih kecil. Jadi sumbu bolanya pendek. Jadi anak-anak kalau usia di bawah 5 tahun ukurannya plus, ya itu wajar. Itu normalnya begitu. Nanti seiring waktu lama-lama dia malah jadi normal. Ya, karena hasilnya pendek nanti lama-lama manjang dan mendekati pertumbuhan panjang yang normal gitu ya. Nah, di usia dewasa biasanya kelainan refraksi ini cenderung lebih stabil ya, pergerakannya cenderung lambat atau kita bisa bilang tidak berubah lah, kecuali ada kondisi-kondisi khusus seperti penyakit ya, sistemis yang bisa mempengaruhi mata, yaitu seperti yang umum yang paling sering adalah diabetes, hipertensi, atau juga penyakit-penyakit yang sifatnya hormonal Pak Abi. Nah kalau presbiopia sendiri ya, kalau presbiopia ini kita ngomongin yang tadi yang dari usia Pak Abi ya. Ini mau nggak mau, suka nggak suka, pasti nambah. Jadi akan bertambah parah seiring usia kita bertambah. Gitu ya. Nah kalau hipermetropia juga sama seperti miopia, di usia dewasa cenderung dia stabil gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya anak-anak wajar kan tumbuh kembang, kalau presbiopia karena nambah usia ya, pasti makin banyak. Oke Pak Diki, kalau menurut Pak Diki ini dari tadi miopia, astigmat, hiperopia itu yang paling parah yang mana sih, atau sama parahnya itu ya? Kelainan refraksi berarti ya? Iya benar-benar. Kelainan refraksi yang paling parah yang mana gitu? Biasanya kalau orang awam kalau dengar kata-kata silinder itu udah parah banget gitu kan ya. Jadi matanya udah silinder ya? Emang kenapa kalau silinder? Nah sebenarnya derajatnya sama saja. Ya kalau tadi kan presbiopia kan itu dari usia ya Pak Abe. Kalau kita take out itu berarti tinggal 3 nih. Miopia, astigmat, sama hiperopia.
Ya ini sama aja sih tingkat keparahannya, tergantung besarnya. Ya misalnya, kalau saya minusnya minus 0,5 atau minus setengah, tapi silinder 1 ya yang bikin burem itu adalah silindernya, silinder satunya karena lebih parah, derajatnya lebih tinggi gitu. Atau sebaliknya nih, saya minusnya minus 2, silindernya silinder 1, yang bikin burem itu minus 2-nya. Ya walaupun saya ada silinder, ya silindernya tidak separah minus 2-nya gitu ya. Jadi biasanya tergantung dari besar dioptrinya Pak Abe. Ya, tidak ada satu sama lain mana yang lebih berbahaya atau mana lebih parah. Tetapi efeknya mungkin. Nah, dari ketiga tadi, dari miopia, astigmatisme atau silinder, dan juga hiperopia. Nah, hiperopia ini yang efeknya lebih minim untuk menghasilkan penglihatan yang buram pada jarak jauh ya. Misalnya di usia-usia anak-anak dan juga dewasa, seandainya kita jauhnya ada ukuran plus nih Pak Abe, itu tetap masih bisa melihat jelas dengan baik jarak jauhnya Pak Abe. Berbeda dengan kalau kita menderita miopia ataupun astigmat, itu pasti buram. Nah, efeknya ke sana. Nah, cuma kalau misalnya jarak dekat, sebaliknya hiperopia ini yang sering kali menyebabkan mata menjadi cepat capek. Sedangkan miopia tidak ada masalah saat lihat dekat gitu. Jadi selama dioptrinya sama, tingkat keparahannya sama. Hanya saja tadi efek sampingnya karena tergantung keluhan, presbiopia ini untuk lihat jauhnya masih bisa diatasi dengan akomodasi. Sehingga tidak begitu signifikan rasanya dibandingkan dengan miopia ataupun astigmat. Jadi dari ketiga kelainan refraksi tadi itu sama saja, hanya memang keparahannya kita lihat derajatnya Pak Diki ya. Makin tinggi angkanya berarti makin tinggi keparahannya juga. Kira-kira kalau misalnya seseorang nih Pak Diki udah mengalami miopia, sudah mengalami hiperopia atau mengalami astigmat, itu bisa dibenerin nggak atau disembuhin nggak ya? Oke, jadi ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan nih sama pasien-pasien kita Pak Abi ya. Jadi lihat dulu dari definisi awalnya Pak Abi. Jadi miopia, astigmatisme, presbiopia ini kan kelainan refraksi. Artinya bukan penyakit. Ya kalau kelainan itu ya berarti tidak bisa disembuhkan. Tetapi bisa diatasi dengan alat bantu penglihatan. Bisa berupa kacamata ataupun lensa kontak ataupun tindakan operasi seperti LASIK gitu ya. Nah, jadi kalau balik lagi ke pertanyaan Pak Abe tadi, bisa disembuhkan nggak? Ya tidak bisa, karena memang bukan suatu penyakit. Kalau kita ke dokter pun tidak akan dikasih obat untuk bikin sembuh minus, nggak ada ya. Pasti akan dikasih resep berupa resep kacamata atau resep lensa kontak. Karena dokter juga tahu bahwa ini bukannya penyakit, ini adalah kelainan daya bias. Solusinya adalah dengan alat bantu penglihatan. Contoh kayak kita jalannya pincang Pak Abe, alat bantunya apa ya, tongkat gitu ya, tapi nggak bisa disembuhkan gitu ya. Beda lagi dengan penyakit mata, ya bisa disembuhkan, makanya ada obatnya. Makanya itu adalah pembeda yang cukup jelas antara kelainan refraksi dengan penyakit mata Pak Abe. Kemudian kalau tadi Pak Diki bilang memang nggak bisa sembuh karena bukan penyakit ya. Kira-kira ada mungkin makanan atau mungkin buah-buahan yang mungkin nggak sih bikin ini tuh berkurang gitu loh, miopianya, astigmat atau hiperopianya? Kalau sebelum masuk ke konsumsi makan makanan, mungkin kalau tindakan seperti terapi yang bisa menekan laju supaya nambahnya tidak banyak, itu ada. Kalau untuk miopia, namanya miopia kontrol atau miopia management. Jadi sejak anak-anak itu terdeteksi dia adalah seorang miopia, kita jangan kasih lensa biasa Pak Abe, harus kasih lensa yang khusus supaya kenaikan miopianya itu tidak banyak di kemudian hari. Nah, tapi ini hanya bisa diatasi sejak anak-anak Pak Abe. Atau bisa juga menggunakan lensa kontak khusus Pak Abe. Itu juga sama fungsinya untuk menahan laju atau mencegah miopianya naiknya melonjak gitu loh Pak Abe. Nah, atau yang berikutnya yang kedua adalah bisa menggunakan treatment atau tindakan operasi seperti LASIK. Nah, itu bisa berkurang atau bisa sampai nol. Misalnya seseorang yang punya silinder atau matanya minusnya tinggi, misalnya minus 6, minus 7 gitu ya, pakai kacamata kan tebal. Itu bisa dengan tindakan operasi LASIK dengan bantuan laser bisa jadi nol tanpa kacamata sekalipun gitu ya. Tapi itu hanya bisa dilakukan setelah seseorang menginjak usia dewasa Pak Abe, di atas 18 tahun karena matanya sudah tidak berkembang lagi. Nah, sekarang kita balik ke
konsumsi vitamin yang bisa nurunin mata. Kalau gosip-gosipnya atau mitos-mitosnya katanya makan jus wortel yang banyak gitu ya bisa nurunin minus. Bayam gitu ya. Benar, bayam, wortel, asparagus, brokoli atau kandungan sayur-sayuran dan buah yang mengandung vitamin A tinggi baik untuk kesehatan mata, khususnya kesehatan retina kita. Karena di retina kita ada satu area di mana itu juga ada vitamin A-nya di situ yang lambat laun akan menipis seiring usia Pak Abe. Jadi tetap harus ada supply dari luar berupa makan makanan tadi. Tapi tidak bisa mengurangi minus. Karena penyebab minus tadi saya sudah sampaikan berbeda karena sumbu matanya lebih panjang. Coba deh kita pikir aja, apakah dengan makan wortel sumbu mata kita jadi pendek lagi? Kan nggak bisa gitu ya. Nah jadi sorry to say, jadi memang kita harus luruskan buah-buahan, sayur-sayuran yang banyak mengandung lutein, zeaxanthin, vitamin C, vitamin A itu bagus untuk kesehatan mata secara umum, tapi bukan untuk ngurangin minus, ngurangin silinder, ngurangin plus itu tidak bisa. Oke. Lengkap sekali ya. Baik, begitu teman-teman. Jadi kelainan refraksi bukan penyakit mata, jadi nggak bisa disembuhkan, tapi bisa dikoreksi dan bisa dicegah biar nggak cepat nambah. Dan juga makan makanan tadi yang mengandung vitamin A adalah memberi nutrisi buat kesehatan mata kita, tapi nggak bisa nurun minus. Oke, demikian informasi dari kami seputar kelainan refraksi yang ternyata bukan bagian dari penyakit mata. Dan bila ada pertanyaan lebih lanjut seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak, silakan hubungi Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga tuliskan komentar kalian seputar penyakit mata, kacamata, dan lensa kontak yang ingin kalian bahas di episode kita berikutnya. Dan jangan lupa, cek akurat, mata sehat. Dah.